Sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia, Allah hanya mempunyai makhluk-makhluk yang taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dari penciptaan arsy berserta air dan malaikat-malaikat yang memanggul arsy. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ciptakan langit dan bumi beserta isinya. Saat itu belum ada jin dan manusia. Langit diisi oleh malaikat-malaikat sedangkan bumi diisi oleh tumbuhan dan hewan. Pada saat itu tidak ada satupun makhluk yang tidak sesuai dengan fitrahnya. Fitrah adalah ketetapan Allah kepada makhluknya. Bagi tumbuhan, mereka memuji Allah dengan cara mereka dan mereka tidak memakan kecuali apa yang telah Allah tetapkan atas mereka. Bagi hewan pun sama, mereka senantiasa bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala dengan cara mereka. Mereka tidak makan kecuali apa yang telah Allah tetapkan atas mereka. Lalu Allah ciptakan jin di atas muka bumi sebagai pengelola bumi. Di antara jin itu ada yang soleh dan berhasil menjadi bagian penduduk langit. Ia diberi nama Azazil. Sebagian besar dari mereka ada yang kafir dan membuat kerusakan di atas muka bumi. Jin sendiri adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api, yang diberi akal dan nafsu serta umur yang terbatas. Mereka diberikan pilihan bebas untuk beriman atau kafir. Yang beriman diberikan surga, yang kafir diberikan neraka. Namun mereka sebagian besar memilih menjadi kafir dan membuat kerusakan di muka bumi. Maka Allah kirimkan malaikat untuk membasmi mereka. Lalu keberadaan mereka di bumi disembunyikan menjadi makhluk gaib dalam dimensi yang lain di atas muka bumi ini. Mereka tidak bisa lagi membuat kerusakan di bumi. Sementara Azazil yang berada di langit bersama para malaikat dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah hendak memberitahu mereka, yaitu para malaikat bersama Azazil. Allah akan menciptakan makhluk yang akan menggantikan jin di atas muka bumi. Lalu Azazil bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ia bermaksud untuk memprotes. Hal itu tercantum di dalam firman Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat ke-30. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Maka mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan di dalamnya orang-orang yang membuat kerusakan dan menumpahkan darah, sedangkan kami memujimu dengan tasbih kepadamu dan senantiasa mensucikanmu. Allah berfirman, Aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Inilah sejarah munculnya manusia di bumi sebagai khalifah. Khalifah adalah pengganti, yaitu pengganti orang-orang yang dulu membuat kerusakan di bumi ini. Kita diciptakan untuk menggantikan fungsi mereka sebagai pengelola bumi. Tatkala bapak kita Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah perintahkan seluruh penduduk langit untuk bersujud sebagai penghormatan kepada Adam alaihissalam. Maka seluruhnya bersujud kecuali Azazil. Ia merasa lebih baik daripada Adam. Dia diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Maka Azazil pun dikutuk dan dirubah menjadi iblis. Dari sinilah awal mula permusuhan itu dimulai. Iblis bersumpah akan menyesatkan manusia dan menjadikan mereka temannya nanti di neraka. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, pada saat itulah Allah memberikan penawaran kepada Adam. Sebuah penawaran yang pernah Allah tawarkan kepada langit, kepada bumi, kepada gunung, dan mereka semua tidak sanggup untuk memanggulnya. Tetapi Nabi Adam alaihissalam, ayah kita, dengan percaya diri mampu melaksanakannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka semuanya enggan untuk memikulnya, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sungguh manusia itu amat zalim dan bodoh. Surat Al-Ahzab ayat 72. Inilah sejarah perjanjian mengapa kita wajib beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah dibuat oleh bapak kita Adam alaihissalam dan berlanjut kepada kita sampai hari kiamat. Isi perjanjian itu adalah, Ya Adam, in ahsanta juzita wa in asa'ta uqibta. Wahai Adam, jika kamu berbuat baik, kamu akan dapatkan pahala, dan jika kamu berbuat buruk, maka kamu akan mendapatkan hukuman. Lalu, saat pertama kali Allah Subhanahu wa taala tempatkan Adam di surga, lalu Allah ciptakan Hawa sebagai istrinya. Pada saat itu Allah berikan ujian pertama kepada Adam. Taat atau tidak taat Adam kepada Allah Subhanahu wa taala. Adam dan istrinya diuji dengan satu pohon, yang di kemudian hari pohon ini akan dinamai sebagai pohon khuldi oleh iblis laknatullah alaih.
Maka Adam pun melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala dan ia gagal dengan ujian pertamanya. Maka Adam diturunkan ke muka bumi untuk menjalani kehidupan dan mengelola bumi hingga waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika pengusiran itu terjadi, Adam dan Hawa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat dengan penuh penyesalan. Maka Allah pun mengampuni mereka berdua, tetapi Allah tetapkan mereka harus ke bumi. Mereka akan menjadi pengelola bumi dan keturunan-keturunan mereka juga hingga waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Adam sampai di muka bumi, ternyata ia dipisahkan dari istrinya. Mereka berdua saling mencari hingga bertahun-tahun. Mereka merasakan betapa beratnya berpisah dari orang-orang yang paling ia cintai. Dan jangan dibayangkan betapa berat saat itu. Manusia di bumi ia baru beliau berdua. Di sepanjang jalan yang mereka lalui, tidak ada tukang bakso apalagi es cendol. Soalnya bumi tidak ada manusia kecuali beliau berdua. Lalu dipertemukanlah beliau berdua di Jabal Rahmah. Saat itu kebahagiaan paling hebat, kebahagiaan paling besar dalam kehidupan bapak dan ibu kita adalah pertemuan keduanya di Jabal Rahmah. Pada akhirnya mereka pun membina rumah tangga dan mempunyai keturunan. Tetapi iblis tidak pernah tinggal diam. Ia mulai mengacau kebahagiaan bapak dan ibu kita di bumi ini. Ia goda salah satu putranya yaitu Qabil, lantaran ia dijodohkan dengan saudaranya yang kurang cantik, sedangkan Habil dijodohkan dengan Iklimah yang sangat cantik. Persaingan cinta ini membuat iblis punya kesempatan merusak rumah tangga Adam. Pada akhirnya iblis berhasil menghasut Qabil dan Qabil pun membunuh Habil. Inilah dosa berat manusia pertama di bumi ini. Dan iblis pun terus menggoda manusia hingga ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Sampai manusia yang dulunya tidak pernah menyembah kepada batu, tidak pernah menyembah kepada berhala, sampai mereka menyembah kepada berhala pada masa Nabi Nuh alaihissalam. Maka tibalah pada masa Nabi Nuh alaihissalam. Saat itulah manusia mulai menyembah berhala. Rentang waktu antara Nabi Adam sampai Nuh alaihissalam tidak ada manusia yang menyembah berhala. Usaha iblis menyesatkan manusia benar-benar dibuktikan dengan kerja kerasnya siang dan malam tanpa henti mencari teman untuk tinggal bersamanya di neraka kelak. Banyak saudara-saudara kita yang masih belum faham bahwa perjanjian ibadah itu bukan hanya diambil oleh bapak kita saja, Adam alaihissalam, tetapi juga sampai kepada keturunan-keturunan Nabi Adam alaihissalam. Allah ambil perjanjian seluruhnya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil persaksian terhadap ruh mereka. Bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, kami bersaksi. Supaya nanti pada hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami orang-orang yang lalai dari hal ini. Surat Al-A'raf ayat 172. Ketika kita masih dalam bentuk ruh inilah kita dipersaksikan dan diambil sumpah bahwa kita akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukannya kepada sesuatu apapun. Pengambilan persaksian ini bukan sekedar kita bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan kita, tetapi Allah kembali menawarkan amanah kepada ruh itu. Jika mereka menerima penawaran itu, maka mereka akan lahir sebagai manusia dan diuji. Jika mereka lulus, mereka mendapatkan surga. Jika tidak lulus, mereka mendapatkan neraka. Maka mereka, para ruh, memilih menjadi manusia. Maka lahirlah kita sebagai manusia saat ini. Maka dari itu Rasulullah SAW sampaikan, kullu mauludin yuladu alal fitrah, fa'abawahu yuhawidanihi, au yunassiranihi, au yumajjisanihi. Setiap bayi yang lahir terlahir dalam keadaan fitrah, yaitu bertauhid, maka kedua orang tuanya lah yang membuat ia Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Inilah kita. Dulu jika kita dalam bentuk ruh kita menolak amanah dari Allah, maka kita tidak akan pernah lahir menjadi manusia. Kita terlahir menjadi manusia karena pilihan kita, karena kita menerima hal itu. Saat ini ujian kita